Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar teks eksposisi pada pertemuan kelima. Sebelum kalian belajar, silakan berdoa terlebih dahulu. Bu Retno hari ini akan membahas tentang kalimat utama yang telah kalian cari pada bacaan di buku paket halaman 60. Bagi yang sudah mengumpulkan, terima kasih sudah masuk ke dalam daftar nilai Bu Retno. Bagi yang belum mengumpulkan, tidak perlu mengumpulkan karena sudah Bu Retno tutup. Anak-anak, silahkan kalian simak penjelasan Bu Retno. Pembahasan kalimat utama pada teks yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram pada buku paket halaman 60-61 itu terdiri dari beberapa paragraf ya. Untuk paragraf pertama, kalimat utamanya yaitu jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Nah, paragraf pertama itu termasuk jenis paragraf deduktif ya. Untuk paragraf kedua, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Paragraf kedua termasuk paragraf deduktif. Paragraf ketiga, kalimat utamanya yaitu keterpurukan sektor kehutanan bersumber dari sistem pengelolaan yang didominasi oleh pemerintah pusat dan mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal. Paragraf ketiga ini termasuk paragraf deduktif ya, letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Paragraf keempat, kalimat utamanya, selain itu, lemahnya penegakan hukum menyebabkan semakin parahnya kerusakan hutan. Masih sama ya, jenisnya deduktif. Paragraf yang kelima, kalimat utamanya, namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Nah, itu termasuk paragraf deduktif. Paragraf kelima ini masih berkaitan dengan paragraf keempat ya. Masih ada kaitannya dengan paragraf keempat. Untuk paragraf kelima, kalimat utamanya yaitu bersamaan dengan itu, eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah juga semakin meningkat sebagai konsekuensi dari kebutuhan pemerintah untuk membayar utang negara. Nah, paragraf keenam ini termasuk jenis paragraf deduktif. Untuk paragraf ketujuh, kalimat utamanya yaitu, sebelum itu kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Nah, paragraf ketujuh ini termasuk jenis paragraf deduktif. Paragraf ke-8, kalimat utamanya, pembukaan lahan dengan cara membakar hutan menambah masalah kerusakan hutan. Nah, ini termasuk jenis deduktif ya, masih di awal paragraf kalimat utamanya. Paragraf yang ke-9, kalimat utamanya, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Itu termasuk paragraf deduktif. Paragraf yang ke-10, di Pulau Sumatera berdasarkan titik kebakaran terjadi di hutan rawa gambut sebanyak 49%, alang-alang 13%, hutan dataran rendah 10%, permukiman atau pertanian masyarakat 10%, perkebunan 8%, dan sisanya rawa atau non-gambut. Tahun 1997 diperkirakan kerugiannya sebesar 3-4,4 miliar US dollar atau sekira 2-4 triliun rupiah. Nah, paragraf ke-10 ini termasuk jenis paragraf campuran karena kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf. Ya. Untuk paragraf ke-11, kalimat utamanya itu ya, rupanya kedua masalah itu belum cukup. Nah, itu termasuk jenis paragraf deduktif. Anak-anak, ada yang perlu Bu Retno sampaikan, dalam menulis teks eksposisi itu kan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf itu pasti memiliki kalimat utama, entah itu satu atau dua, yang berada di awal atau akhir paragraf. Satu paragraf itu minimal terdiri dari 4 kalimat. Jadi terdiri dari 1 kalimat utama dan 3 kalimat penjelas. Apabila dalam satu paragraf itu hanya terdiri dari 2 kalimat, itu belum efektif ya. Jadi nanti kalau kalian membuat paragraf itu usahakan satu paragraf terdiri dari 4 kalimat. Ya. Bu Retno lanjutkan penjelasan kaidah kebahasaan teks eksposisi ya. Kalau pada pertemuan keempat kemarin sudah Bu Retno jelaskan sangat panjang ya. Sebelumnya itu sebenarnya itu belum selesai. Nah, ini Bu Retno lanjutkan. Pronomina. Apa itu pronomina? Pronomina termasuk kata ganti. Nah, pronomina itu jenisnya banyak. Yang pertama ada pronomina persona. Pronomina persona itu dibagi menjadi 3. Ada kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing memiliki bentuk tunggal dan jamak.
Kata ganti orang pertama tunggal, contohnya saya, aku, daku, ku sebagai awalan dan ku sebagai akhiran. Yang kedua jamak itu contohnya kami dan kita. Kata ganti orang kedua, tunggal, contohnya engkau, kamu, anda, dikau, mu akhiran, dan kau awalan. Bentuk jamaknya ada kalian, kamu sekalian, anda sekalian. Untuk kata ganti orang ketiga, tunggal, contohnya ia, dia, beliau, dan nya di sini sebagai akhiran. Bentuk jamak mereka dan nya sebagai akhiran. Kalau tadi ada pronomina persona, nah pronomina ada lagi yakni pronomina penanya. Pronomina penanya itu pronomina yang dipakai sebagai pemarkah pertanyaan. Contohnya yaitu kata tanya. Siapa, apa, mana, mengapa, kenapa, kapan, apa, bila, bila mana, di mana, kemana, dari mana, bagaimana, berapa, keberapa. Siapa itu untuk menanyakan orang, apa untuk menanyakan barang, mana untuk menanyakan pilihan, mengapa, kenapa itu untuk menanyakan sebab, kapan, apa, bila, bila mana itu untuk menanyakan waktu, di mana, kemana, dari mana itu penulisannya dipisah ya, itu untuk menanyakan tempat, bagaimana untuk menanyakan cara, dan berapa ke berapa itu untuk menanyakan urutan atau tingkat. Yang ketiga, ada jenis pronomina penunjuk ya. Jadi ada pronomina persona, terus ada pronomina penanya, dan ada pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk itu ada 3 untuk penunjuk umum. Ini, itu, anu. Kata ini itu mengacu ke acuan yang dekat dengan pembicara atau penulis ke masa yang akan datang atau yang akan disampaikan. Kalau kata itu mengacu ke acuan yang agak jauh dari pembicara atau penulis ke masa yang lampau atau ke informasi yang sudah disampaikan. Kata anu mengacu ke acuan yang tidak dapat disebutkan karena tidak diingat atau lupa, atau karena tidak ingin disebutkan. Contohnya, ini rumah saya. Berarti ini tuh sangat dekat dengan saya, sangat dekat dengan Bu Retno. Itu rumah saya, berarti acuannya rumah saya itu rumah itu agak jauh dengan Bu Retno. Ini yang menyebabkan penyakit kulit. Ini yang menyebabkan penyakit kulit. Misalnya Bu Retno menunjuk makanan yang membuat alergi sehingga menimbulkan penyakit kulit. Itu yang menyebabkan penyakit kulit. Itu Bu Retno menunjuk debu. Nah, jarak antara debu dengan Bu Retno itu agak jauh. Nah, berarti menggunakan kata itu. Anu yang menyebabkan penyakit kulit. Bu Retno tidak ingin menyebutkan apa penyebabnya, makanya Bu Retno menggunakan kata anu. Itu juga boleh. Itu termasuk kata baku anak-anak ya. Jadi jangan diketawakan. Dia membeli ini kemarin. Dia membeli ini kemarin. Membeli ini kemeja. Berarti kan sangat dekat dengan pembicara. Dia membeli itu kemarin. Bu Retno sambil menunjuk sepeda motor. Nah, itu kan letaknya agak jauh, berarti menggunakan kata itu. Dia membeli anu kemarin. Nah, Bu Retno tidak ingin menyebutkan apa yang dibeli. Makanya Bu Retno menggunakan kata ganti anu. Itu ya. Ini yang terakhir, jenis pronomina penunjuk tempat. Ada sini, situ, dan sana. Acuan dekat itu menggunakan pronomina sini. Agak jauh itu menggunakan situ. Dan jauh itu menggunakan sana. Contohnya, kita akan bertolak dari sini. Nah, dari sini itu dari mana? Dari rumah ini. Berarti itu kan dekat. Menggunakan sini. Barang-barangnya ada di situ. Nah, di situ itu di mana? Mungkin di ruang sebelah. Nah, itu agak jauh kan, makanya menggunakan pronomina situ. Siapa yang mau pergi ke sana? Nah, ke sana itu kemana? Acuannya sangat jauh. Acuannya jauh, makanya menggunakan pronomina sana. Dan yang keempat ada pronomina penunjuk ihwal. Pronomina penunjuk ihwal itu ada 3 contohnya. Begini, begitu, dan demikian. Kata ganti begini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Kata ganti begitu itu digunakan untuk
menunjuk sesuatu yang jauh. Sedangkan kata ganti demikian digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat dan jauh dan ditinjau dari aspek psikologi. Anak-anak ya. Silahkan apabila kalian bingung boleh bertanya ke Bu Retno, jangan malu ya. Sekian penjelasan Bu Retno pada pertemuan kelima hari ini. Apabila belum jelas, apabila masih bingung, boleh kalian bertanya ke Bu Retno melalui WA atau di grup juga bisa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.